Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini saya akan bahas ya tentang uji homogenitas ya. Oke. Jadi materi kali ini, yaitu tentang uji homogenitas. Oke, kalau bahasa sederhana kan sama, adalah sama gitu kan ya. Nah, uji ini digunakan untuk mengetahui, mengetahui gitu ya, variasi dari beberapa populasi ya, dari beberapa populasi sama atau tidak gitu atau tidak. Oke ya. Jadi fungsi awalnya itu ada dua kemungkinan. Yang pertama ya sama atau homogen. Yang kedua ya tidak homogen atau tidak sama ya. Lalu bertanya, apa guna dari uji ini? Uji ini sebagai syarat, sebagai syarat, dari uji-uji perbandingan tuh biasanya uji T, uji ANOVA itu mensyaratkan uji T atau ANOVA itu mensyaratkan tentang uji homogenitas, tapi syaratnya adalah syarat cukup ya. Artinya ketika homogenitas itu tidak terpenuhi, maka masih tetap bisa menggunakan uji parametrik ya. Nanti yang membedakannya itu adalah nilai dari residualnya ya, yang disebut dengan equivariance not assumption, atau bahasanya dulu kalau homogen di dalam uji T itu memakai uji T, kalau tidak homogen ya, tidak homogen maka menggunakan uji T aksen gitu ya. Oke, lalu ujinya kayak gimana? Nanti kita gunakan namanya uji Levene dengan ketentuannya sebagai berikut. Lebih dari 0,05 itu homogen. Oke, kurang dari sama dengan 0,05 itu tidak homogen. Oke, gitu ya. Oke, ini adalah sebagai gambaran umumnya tentang uji homogenitas. Baik, kita langsung praktek ke SPSS tentang uji homogenitas. Saya sudah punya data, ini datanya. Lalu kita buka SPSS-nya ya. Masukkan pertama hasil belajar, hasil ujian ya. Yang kedua kelas gitu ya. Oke, klik di kelas kita harus menentukan tadi kode kelasnya kelas A. Satu itu untuk kelas A, 2 itu untuk kelas B. Oke, ini udah ya. Kita masuk ke data view. Tinggal kita masukin aja data-datanya. Ini kelas A. Hasil ujiannya kita masukin ke sini. Ini kelas B. Oke ya. Cirinya kalau kita benar memasukkan data, kalau kita klik view lalu value label, maka yang satu berubah jadi kelas A, yang dua berubah menjadi kelas B. Oke ya. Itu kuncinya di sana. Jangan sampai salah memasukkan kelas. Karena kalau salah memasukkan kelas, maka nanti hasilnya juga akan keliru ya. Langkah-langkahnya berikut, klik analyze gitu ya. Kemudian klik compare means.
lalu pilih one way ANOVA. Oke. Hasil ujian masukkan ke dependent list, kelas masukin ke factor list. Kemudian klik option ya. Nah, di sini ada homogeneity of variant test gitu ya. Ini diklik ya. Lalu continue, lalu klik OK. Ini adalah hasil dari SPSS yang ini hasilnya. Oke, kita bisa screenshot aja ya. Oke. Kita masukkan ke terus sini. Oke. Oke, di sini aja deh. Oke, berdasarkan hasil uji analisis kita lihat yang ini. Nilai signifikansinya adalah titik 2,228 artinya 0,228 itu lebih dari 0,05, sehingga kita bisa menyimpulkan varians dari kedua hasil ujian tadi adalah homogen gitu ya. Homogen. Oke, good ya. Itu saja untuk analisis uji homogenitas. Kita bisa menggunakannya sebagai syarat cukup untuk statistik parametrik, terutama untuk uji-uji perbandingan yaitu uji T dan uji ANOVA. Baik, sekian dulu. Assalamualaikum. Salam Rumah Cemerlang Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.